Di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 1055 Rencana Allen. Paul Allen telah mencari kesempatan untuk menjatuhkan Feng Yu. Keinginannya adalah untuk menendang Feng Yu keluar dari Dewan Direksi Microsoft. Tetapi Feng Yu memiliki kendali mutlak atas pasar Tiongkok. Ini adalah keuntungannya, dan Bill Gates mempercayai Feng Yu. Itu sebabnya rencana Paul Allen tidak dapat dilaksanakan. Paul Allen tahu Bill Gates tidak akan lama bekerja sama dengan Feng Yu. Microsoft mengumumkan bahwa mereka tidak akan menyediakan Microsoft Office secara gratis selama peluncuran Win 98. Win 98 sudah dijual dengan harga murah, dan Microsoft tidak akan terus menyerahkan sebagian dari keuntungan mereka. Lebih dari 60% PC China menggunakan sistem operasi Microsoft asli, dan ini dianggap sebagai kemenangan bagi Microsoft. Ketika Microsoft telah memonopoli sistem operasi China, perusahaan perangkat lunak lain di China akan terpengaruh, dan Microsoft akan menaikkan harga sistemnya. Setelah mengetahui rencana Bill Gates, Paul Allen tidak lama lagi memprotes kerjasama Microsoft dengan Feng Yu. Dia percaya pada Bill Gates, dan setelah Microsoft menguasai pasar Cina, dia akan menendang Feng Yu keluar dari dewan. Paul Allen telah menunggu dengan sabar untuk mendapatkan kesempatan untuk mengusir Feng Yu dan mempermalukannya. Tapi sekarang, Paul Allen tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Tim Feng Yu telah beberapa kali mengkritik dan mempermalukan Paul Allen di media. Ketika anak buah Paul Allen mempromosikannya untuk menjadi sampul majalah kurang dari Time lebih besar dari, tim Feng Yu mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan kepada media. Majalah kurang dari Time lebih besar dari telah menghubungi Feng Yu terlebih dahulu, dan Feng Yu menolak wawancara mereka 3 kali. Itu berarti Feng Yu adalah pilihan pertama, dan Paul Allen hanyalah pengganti. Paul Allen sangat marah. Aku hanya pengganti. Saya adalah pemegang saham Microsoft terbesar kedua dan tetap dalam daftar orang terkaya di dunia. Bagaimana saya bisa menjadi pengganti Feng Yu? Saya adalah salah satu pendiri Microsoft. Tanpa saya, Microsoft tidak akan ada. IQ saya adalah salah satu dari 10 besar dalam sejarah umat manusia. Berapa IQ Feng Yu? Bahwa Feng Yu hanyalah orang luar dan telah berinvestasi di Microsoft setelah menghasilkan uang dari pasar saham. Jika bukan karena Bill Gates, bagaimana Feng Yu bisa masuk dewan? Lihat apa yang terjadi setelah Feng Yu memasuki papan. Dia telah melewatkan sebagian besar rapat dewan tanpa alasan yang sah, dan telah meminta asistennya untuk melakukan semua pekerjaannya. Apakah dia pikir Microsoft adalah rumahnya? Bill Gates juga tidak senang dengan Feng Yu karena konsol video game. Paul Allen percaya bahwa jika dia dapat menemukan alasan yang sah, Feng Yu pasti akan dikeluarkan. Selain Ballmer, semua sutradara lain tidak senang dengan Feng Yu. Paul Allen telah mencari kesempatan ini. Hari ini, seseorang telah memberitahunya informasi penting tentang Feng Yu, dan ini mungkin membuat Bill Gates setuju untuk mengeluarkan Feng Yu dari dewan. Paul, aku tahu kamu dan Feng tidak menyukai satu sama lain. Ini adalah rahasia umum, dan semua orang di perusahaan tahu tentang ini. Tapi Feng sangat penting untuk strategi perusahaan. 2 tahun. Kami hanya perlu 2 tahun lagi, dan kami akan menguasai pasar Cina. Pada saat itu, kita tidak akan membutuhkan bantuan Feng. Bill Gates membujuk. Ini adalah ke-9 kalinya Paul Allen meminta Bill Gates untuk mengeluarkan Feng Yu dari dewan tahun ini, dan ini baru bulan Maret. Itu berarti Paul Allen telah membicarakan hal ini kepada Bill Gates hampir setiap minggu. Bill, jika kami mengizinkan Feng menjadi direktur perusahaan kami, reputasi Microsoft mungkin akan ternoda. Apa yang terjadi? Paul, lupakan saja pertandingan NBA. Itu hanya permainan, dan Anda tidak dapat menghasilkan uang darinya.
Bill Gates mengira Paul Allen kesal karena timnya kalah dari Feng Yu dan mencoba mencari alasan. Aku tidak sedang membicarakan bola basket. Paul Allen menjadi gila. Mengapa semua orang berpikir bahwa dia marah atas kekalahan timnya? Meskipun Paul Allen kesal tetapi dibandingkan dengan keuntungan Microsoft, timnya tidak ada apa-apanya. Seperti yang dikatakan Bill Gates, timnya tidak dapat menghasilkan uang untuknya. Paul Allen ingin mengeluarkan Feng Yu dari dewan, dan tanpa pembagian bonus Feng Yu di akhir tahun, dia bisa mendapatkan lebih banyak saham. Sahamnya lebih berharga dari timnya. Juga, menendang Feng Yu keluar dari papan akan lebih mempengaruhi Feng Yu, dan Paul Allen dapat mempermalukannya. Bill, saya sedang membicarakan masalah Microsoft. Kami memiliki kesepakatan dengan produsen perangkat keras bahwa kami tidak akan memproduksi PC dan komponennya, kan? Iya, konsol game tidak dianggap sebagai komponen PC atau PC. Bill Gates bingung mengapa Paul Allen menanyakan ini padanya. Itu artinya semua direktur kita tidak boleh membuat komponen PC, kan? Apakah Anda berbicara tentang saham Feng Yu di Lenovo? Sahamnya di Lenovo tidak ada hubungannya dengan kami. Juga, PC yang dia produksi tidak di bawah merek Microsoft, dan pasar utama Lenovo ada di Cina. Pemerintah China juga memiliki saham di perusahaan itu. Tidak, saya tidak berbicara tentang Lenovo. Saya berbicara tentang perusahaan kartu grafis, Nvidia. Saya pernah mendengar tentang Nvidia sebelumnya. Tapi apa hubungannya dengan Feng Yu dan Microsoft? Semua komponen perangkat keras harus kompatibel dengan perangkat lunak kami. Bukankah ini biasa? Tetapi bagaimana jika Feng memiliki saham mayoritas di perusahaan ini? Perusahaan ini berspesialisasi dalam kartu grafis, dan Feng adalah salah satu direktur Microsoft dan anggota dewan. Akankah produsen perangkat keras lain berpikir bahwa kami menggunakan Feng Yu untuk memasuki pasar perangkat keras? Kata Paul Allen. Ini, Nvidia tidak ada hubungannya dengan Microsoft, dan Microsoft tidak memiliki saham di perusahaan itu. Pabrikan perangkat keras lainnya seharusnya tidak mengatakan apa-apa. Bill Gates sakit kepala. Microsoft telah dinyatakan bersalah atas antitrust tahun lalu karena mereka telah membundel dan menjual produk mereka. Microsoft juga dituntut karena memonopoli pasar di banyak negara. Jika Microsoft disalahpahami untuk memasuki sektor manufaktur perangkat keras sekarang, perusahaan akan menghadapi lebih banyak masalah. Bill, berhentilah ragu-ragu. Feng sangat ambisius. Dia ingin memasuki industri perangkat keras dan perangkat lunak dan menjadi pemimpin pasar di sektor TI. Tahun lalu, dia diumumkan sebagai miliarder terkaya kedua di dunia, dan dia menjadi sombong. Anda mungkin masih memenangkannya tahun ini, tetapi bagaimana dengan tahun depan? Jika Feng mengendalikan perangkat keras dan perangkat lunak, kekayaan bersihnya akan melonjak dan menekan Anda. Paul Allen tahu betapa pentingnya gelar miliarder terkaya di dunia bagi Bill Gates, meskipun yang terakhir selalu menunjukkan bahwa dia tidak terganggu olehnya. Bill Gates berhenti sejenak dan berkata, "Saya pikir sudah waktunya bagi saya untuk berbicara dengan Feng." Bab 1056 atas dasar apa? Bill, kamu bilang kamu punya sesuatu yang mendesak untuk didiskusikan denganku. Feng Yu memasuki kantor Bill Gates dan duduk di sofa. Feng, aku perlu mengkonfirmasi sesuatu denganmu. Saya mendengar bahwa Anda telah mengakuisisi produsen kartu grafis, Nvidia. Betul sekali. Itu cukup merepotkan untuk mengambil alih perusahaan itu. Karena perusahaan ini, saya mengakuisisi 2 perusahaan investasi Ventura kecil. Tapi saya hanya memiliki saham mayoritas. Apa yang salah? Anda ingin berinvestasi juga? Feng Yu menatap Bill Gates sambil tersenyum. Ini adalah perusahaan perangkat keras. Apakah Anda berani berinvestasi? Feng, kamu harus tahu karena dominasi Microsoft di industri perangkat lunak, saya tidak bisa masuk ke sektor perangkat keras. Microsoft sekarang dituntut untuk monopoli, tetapi untungnya produsen perangkat keras mendukung kami.
Jika kita kehilangan dukungan mereka, maka itu akan menjadi situasi kalah-kalah bagi kedua belah pihak. Oh, itu sangat disayangkan. Feng Yu menjawab, orang ini adalah miliarder terkaya di dunia, tetapi dia dibatasi di banyak bidang. Dia bahkan tidak bisa berinvestasi sesuai keinginannya. Bill Gates gila. Apa yang kamu maksud, kasihan? Saya Bill Gates, orang terkaya di dunia selama beberapa tahun. Apakah Anda pikir saya perlu dikasihani? Feng, kurasa kamu tidak mengerti maksudku. Saya mengatakan Microsoft tidak dapat memasuki industri manufaktur perangkat keras atau memproduksi PC merek kami sendiri, kata Bill Gates. Aku tahu, dan itulah mengapa aku mengatakan itu sangat disayangkan. Feng, kamu juga dari Microsoft. Saya dari Microsoft. Siapa yang memberitahumu itu? Ketika orang menyebut Microsoft, mereka akan memikirkan Anda, Paul, dan Steve. Sejak kapan saya menjadi perwakilan Microsoft? Apakah Anda akan menyerahkan posisi CEO kepada saya? Feng Yu bertanya. Bill Gates hampir meledak karena marah dengan apa yang dikatakan Feng Yu. Apa maksudmu dengan aku ingin menyerahkan posisiku padamu? Berapa hari yang Anda habiskan di kantor Anda di sini dalam setahun? Anda ingin menjadi CEO. Bahkan jika saya harus meninggalkan posisi saya juga akan memilih Paul atau Steve untuk menjadi penerus saya. Mengapa saya menyerahkannya kepada Anda? Jika Anda ingin menjadi CEO Microsoft, Anda harus mencintai dan memperlakukan perusahaan sebagai rumah Anda terlebih dahulu. Anda harus memperlakukannya sebagai karir seumur hidup Anda. Apakah Anda memenuhi salah satu persyaratan ini? Anda telah gagal dalam semua aspek. Feng, tidak peduli bagaimana kamu menyangkal, kamu adalah salah satu direktur Microsoft. Apapun yang Anda lakukan, orang akan mengaitkannya dengan Microsoft. Tidak terlalu. Mungkin Anda terlalu memikirkan Microsoft. Feng Yu melirik Bill Gates. Apapun yang saya lakukan, orang akan mengaitkannya dengan Microsoft. Bagaimana dengan Win and Rain Holdings dan Taihua Holdings? Microsoft mungkin menjadi perusahaan paling berharga di dunia saat ini, tetapi tidak sekuat yang Anda pikirkan. Anda semua mungkin merasa bangga bekerja untuk Microsoft, tetapi bagi saya, itu hanyalah perusahaan lain. Ini bukan perusahaan yang didirikan oleh Feng Yu, dan Feng Yu juga tidak memiliki saham mayoritas. Bahkan merek tidak ada hubungannya dengan Feng Yu, dan mengapa dia harus merasa bangga dengan Microsoft? Feng Yu hanya memanfaatkan statusnya sebagai direktur Microsoft untuk berinvestasi di AS. Sekarang, dia adalah miliarder terkaya kedua di dunia, dan dia tidak membutuhkan status Microsoft lagi. Feng Yu masih berada di peringkat kedua dalam daftar kurang dari Forbes lebih besar dari tahun ini, tetapi kekayaan bersihnya diperkirakan mencapai 30 miliar dolar Amerika Serikat. Ini jauh dari kekayaan bersih Bill Gates sebesar 45 miliar, tetapi banyak orang percaya Feng Yu akan menjadi orang yang akan melebihi dia di masa depan. Bahkan, banyak orang merasa Feng Yu akan menyusul Bill Gates sebelum ia berusia 40 tahun. Ini karena investasi Feng Yu terdiversifikasi, dan sebagian besar perusahaannya tidak terdaftar. Begitu Feng Yu mendaftarkan perusahaannya, kekayaan bersihnya mungkin melebihi Bill Gates. Beberapa orang bahkan memperkirakan bahwa kekayaan bersih Feng Yu mungkin melebihi Bill Gates jika setengah dari perusahaannya terdaftar. Lagi pula, ketika sebuah perusahaan terdaftar, harga saham mungkin melonjak, dan nilai perusahaan mungkin berlipat ganda beberapa kali. Tentu saja, proporsi saham Feng Yu akan terdilusi, tetapi nilai sahamnya akan meningkat, dan kekayaannya dapat melebihi Bill Gates. Bagaimanapun, Feng Yu adalah seorang jenius investasi. Dia tidak pernah melakukan investasi yang gagal. Feng Yu menghormati dan meremehkan Bill Gates. Dia menghormati Bill Gates karena mendirikan perusahaan yang sukses seperti Microsoft dalam beberapa tahun tetapi meremehkannya karena kesombongannya.
Apakah dia benar-benar berpikir bahwa tidak ada yang bisa mengambil posisinya sebagai miliarder terkaya dunia darinya? Feng, jika produsen perangkat keras itu tahu bahwa Anda memiliki saham mayoritas di Nvidia, itu akan membawa banyak masalah bagi perusahaan. Mereka mungkin berpikir ini adalah tindakan Microsoft. Siapa yang akan mengira ini adalah tindakan Microsoft? Saya juga memiliki saham Lenovo. Apakah ada yang bilang Microsoft mengendalikan Lenovo melalui saya? Feng Yu menyela Bill Gates. Ya, bagaimana Lenovo tumbuh begitu cepat? Bagaimana Lenovo menjadi produsen PC terkemuka di Asia dalam beberapa tahun, dan mengapa mereka menjadi distributor untuk Microsoft di Cina? Mereka juga mendapatkan tarif bersubsidi untuk sistem operasi Microsoft. Bill Gates menjawab, "Brengsek, orang-orang ini mengira Microsoft telah membantu Lenovo tumbuh. Lenovo bisa sukses karena mereka lebih memahami pasar China dan mendapat dukungan dari pemerintah China." Feng Yu juga telah memberikan beberapa petunjuk kepada Lenovo, dan kesuksesan mereka tidak ada hubungannya dengan Microsoft. Apa yang Anda katakan telah menyangkal kerja keras banyak orang, dan apakah menurut Anda tanpa Microsoft, Lenovo akan gagal? Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, Lenovo telah menjadi produsen PC terbesar di dunia tanpa sepengetahuan Feng Yu di masa depan. Bill, Anda harus mengerti bahwa saya adalah pemegang saham terbesar Lenovo, dan di Microsoft, saya memiliki saham yang lebih sedikit daripada Steve. Apakah Anda pikir saya akan setuju untuk memberikan keuntungan yang lebih tinggi dengan harga yang lebih murah? Sebelum Bill Gates bisa mengatakan apa-apa, Feng Yu melanjutkan. Anda membuatnya terdengar seperti saya telah memanfaatkan Microsoft. Tapi tanpa bantuan saya, apakah menurut Anda Microsoft bisa begitu sukses di Asia? Apakah Anda pikir pangsa pasar Anda dapat meningkat begitu cepat? Anda mengisyaratkan untuk memberitahu saya untuk menyerahkan saham saya di Nvidia untuk mencegah Microsoft terpengaruh. Aku ingin bertanya kepadamu, atas dasar apa? Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.